Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya dan Sunair jumpa lagi di channel Jagal Begini. Semua kata penganggaan saya tak merasa apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Fuad Pleret menyampaikan beberapa masukan-masukan terkait dengan pencalonan Pak Ganjar Pranowo. Juga ada titipan dari Buya Muhtadi maupun Simbah Nyai Nur, putra dari Simbah Dalhar Wakujongo, terkait dengan bagaimana isaroh untuk bagaimana Gus Fuad membantu ikhtiar perjalanan Pak Ganjar Pranowo dalam ikut berkompetisi menuju RI 1 bersama Pak Mahfud. Apa yang disampaikan oleh Simbah Maimun Yuber dulu, manakala Indonesia ingin maju ya ada nasionalis religius nasionalis, sehingga pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud ini pasangan yang ideal, sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini untuk menjadikan sebuah pengertian saja. Gus Fuad Pleret juga tidak pernah bermain politik, juga tidak pernah mendukung salah satu calon, hanya ini kali karena dititipin oleh Mbak Nyai Nur, Buya Muhtadi, juga ingin membuktikan bahwa tesis Kiai Majuddin Ulman Al-Bantani termasuk perjuangan Gus Fuad itu tidak hanya sekedar pilpres, tapi dengan pilpres selesai ya masih akan lanjut. Itu yang disampaikan Gus Fuad, takut nanti di-framing, dibully, dan lain sebagainya. Kita simak videonya, sekali lagi mohon maaf NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi saya akan memulai dengan sesuatu yang pahit, Mas Ganjar. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan ke Imat bahwa kita itu nggak mau ikut-ikutan politik, karena waktu itu kita yakin Mas Ganjar itu jadi presiden. Ya. Masalahnya itu begini, Mas Ganjar. Jadi saya cerita dikit ya latar belakang. Pada 2014 saya nggak dukung Pak Jokowi. Kenapa? Saya tahu Pak Jokowi akan menyakiti PDI. Itu saksinya mantan Bupati Bantul Mas Idham Samawi. Nah, ketika menjadi presiden Mas Idham bilang, setelah Pak Jokowi nanti Mas Ganjar yang jadi presiden. Jadi Mas Idham itu ternyata dukung juga. Jadi yang bicara Pak Idham. Pak Idham, setelah Pak Jokowi yang jadi presiden nanti Mas Ganjar. Makanya kita yakin aja. Ya memang sejak kemarin sih kita mendukung Mas Ganjar karena belum ada peristiwa apa itu pamanku dari MK segala macam itu. Dan hari ini dengan segala macam kita jujur aja, nggak usah basa-basi lah. Oh Pak Ganjar presiden, enggak, keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu saya mau dari Jogja, seumur hidup saya nggak pernah mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imat, Kiai Imat, Bagus Mogi, kemana-mana saya nggak pernah ngomong kan? Iya. Ini posisinya seperti ini, jadi kita jangan enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang, kita harus serius. Kita jangan, oh mudah-mudahan Pak Ganjar presiden, Pak Ganjar kose. Satu, apa kuwi jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu kepunannya Paman Osman ki duwe apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur, kalau kita mau menang, ojo ngomongin kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Buya Nur Watucongol bin Mbah Dalhar Watucongol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watucongol masih hidup, yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu bunyi? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing
Bu Nyai Nur Watu Congol. Oh, Jadi itu sufi nggak bisa dijangkau lah itu. Karena iya. Jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa konfirmasi. Iki dawuh Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Pemenang Pak SBY kan itu. Gandeng ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi orang tuh halu-halu sedikit lah gitu. Ojo dikira mau HPB sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku neng dolan neng DPP PDI ki ana asine tetep ngerokok. Ning kene aku wedi jujur wae. Karena Pak Ganjar orang ngerokok, Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Beta ini jadi sehat. Tapi tidak apa kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden, enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye caranya Pak Ganjar orang masuk putaran kedua, ya kan? Ya. Mampus kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti karo ponakane Paman Usman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Ya. Gitu loh. Oleh karena itu, mari kita satukan simbol-simbol. Jadi gini Pak Ganjar, ini sebagai kiai ini mau terkenal yang YouTube kabeh, asli. Iya. Soalnya kita itu bukan tipe yang tukang pidato main pinggir jalan apa kiai ngamen, enggak gitu. Kita bukan abdi dalam ocehan, bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenis dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah karena topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Nah, itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imat kene yang Banten ora paling terkenal. Mau nyatane bojone mung loro. Nah itu terkenal banget di bojone Bapak. Ya. Sorry Pak Ganjar ini. Kalau saya bojo dia itu junior saya. Aku bojoku Pak apa toh? Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi Kakmo Abiyamung tadi. Jadi ibune Kakmo itu kan bude saya. Kamu kan orang tahu-tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku milih Ganjar. Ditekani ponakane si paman, aku tetap milih Ganjar loh. Bagiku ada 2 orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tetapi secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Mutadi atau Abu Yang Mutadi, kemudian ada Bu Nyai Nur, dan sama-sama gelisah nek Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri kiai junior orangnya wangi ya kualat aku. Jadi gitu Pak Ganjar, perkara nanti Pak Ganjar jadi presiden orang sah tepung aku gitu loh. Aku orang penting gitu, aku boleh bojo meneh soal itu. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, orang BRIN itu kan curhat sama saya, dana penelitian kan mau pirang triliun Pak. Nanti disuit iuran atau tisu kantor. Nah itu, BRIN ini kayak idolanan, digawe ke laboratorium tes DNA, murah orang nanti 100 miliar itu Pak, untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin, ya nanti aku hitungannya ya, aku hitung titik. Intinya itu, nah kita mau melayani Pak Ganjar, tes DNA ini siji. Men orang ngaku-ngaku nabi, keturunan Yahudi Kajar, Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini suku ke 14 atau 15 orang itu. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa gue jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA, murah Bapak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, kecenderungannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngaten nggih Pak Romen ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang dicekel.
Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti tes DNA, Pak. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marhenis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marhenis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar iso dihapusi kayak aku raisoh dihapusi ya. Jadi gini ya Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar berkenan, mari kita satukan. Tanggalnya piro wae terserah, bisa dipleret, bisa dimanapun. Nanti kita bersama-sama menyerukan kudu milih Pak Ganjar, nek milih Pak Ganjar ya wis nek negara Indonesia ana apa-apa ora tanggung jawab, kasarannya kan begitu. Karena yang bicara ini khawasul khawas. Bunyi Nur itu khawasul khawas. Nek Mbak Mufid tak kayak khos tok, ya. Garwane kayak telu kali. Ukurannya bojo ya, Pak. Makanya aku selalu nonton bokep Pak, karena bojoku apa tak. Jadi itu Pak Ganjar, kita itu prihatin bener, khawatir bener nek Pak Ganjar orang menang. Meskipun kata kunci saya sudah diambil oleh Bu Mega dan kawan-kawan, saya bilang kan Mahfud MD adalah kunci, itu kan ada jejak tetapi perkembangan ini medeni ya menurut saya. Tak pikir itu orang sebrutal ini kan loh Pak pertarungannya gitu. Nek kita mau jujur loh, jadi orang Fatihah orang nyambut kayak orang hati. Iya, jujur baik. Jadi monggo Pak Ganjar responnya bagaimana omongan saya yang brutal kayak gini. Tapi ini semata-mata karena satu, atas amanah Bu Nur saya harus membela Pak Ganjar mati-matian. Tuh permohonannya itu ya dianu Pak, apa yang lain-lain itu digarap tenanan. Ini menurutku satu potensi, karena ini makhluk aneh, punya follower aneh yang harus digarap dengan maksimal. Yang kedua, mohon Pak, anak Gen Z itu digarap, iki urung dadi garapan untuk anak Gen Z itu modal 51% ya toh itu loh. Terus Pak Ganjar ya tak goblok apa piye, wong Indonesia itu 49% ki ora lulus SD Pak. Lah Pak Ganjar kudu luwe desa, luwe apa ya nek perlu kalau joget ya Pak Ganjar salto apa piye gitu. Ini saran loh Pak Ganjar, mohon maaf loh kalau mungkin tim pemenangan pemilu macam-macam tersinggung ya apa-apa, sing tersinggung itu Pak Ganjar mungkin timnya ya